Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Yola Rahmadani dengan NIM 25053130 dalam video pengajaran pembelajaran ekonomi tingkat SMA kelas 10. Sebelumnya bagaimana nih kabar teman-teman pada hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita pada siang ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada hari ini yaitu lembaga keuangan perbankan dalam perekonomian. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu perbankan? Untuk itu, simak video ini sampai selesai ya. Tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep lembaga keuangan perbankan. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi, jenis-jenis, dan prinsip perbankan. Dan yang ketiga, mendeskripsikan produk dan layanan jasa perbankan. Dan yang terakhir, menjelaskan peranan perbankan dalam perekonomian. Materi pokok, yang pertama, konsep lembaga keuangan perbankan. Yang kedua, fungsi, jenis-jenis, dan prinsip perbankan. Yang ketiga, produk dan layanan jasa perbankan. Dan yang terakhir, peranan perbankan dalam perekonomian. Apa itu perbankan? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarif hidup masyarakat. Selanjutnya, fungsi utama perbankan. Yang pertama, menghimpun dana. Contohnya, simpanan, deposito, dan premi asuransi. Yang kedua, menyalurkan dana seperti kredit untuk usaha dan pembiayaan kendaraan. Dan yang ketiga, memberikan jasa keuangan lainnya. Contohnya, transfer uang, penukaran valuta asing, dan pembayaran tagihan dan investasi. Selanjutnya, jenis lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Yang kita bahas yang pertama yaitu lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Contohnya seperti bank umumnya seperti konvensional dan syariah. Yang kedua, bank perkreditan rakyat atau BPR dan bank sentral. Selanjutnya, lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank adalah institusi yang beroperasi dari sektor keuangan tanpa status bank konvensional. Mereka mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit, surat berharga, dan aset produktif lainnya. Contohnya seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, pasar modal seperti bursa efek, dan perusahaan sekuritas. Selanjutnya, lembaga pembiayaan seperti leasing dan vintage lending. Nah, selanjutnya prinsip perbankan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan berpegang pada beberapa prinsip. Di antaranya, yang pertama, prinsip kehati-hatian atau prudensial prinsip adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat untuk dapat dipercayakan kepadanya. Yang kedua, prinsip kepercayaan atau fiduciary prinsip adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antar bank dan nasabahnya, baik nasabah yang menyimpan dana di bank maupun nasabah debitur.
Yang ketiga, prinsip kerahasiaan atau confidential prinsip adalah prinsip yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank dan yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Yang keempat, prinsip mengenal nasabah atau know your customer prinsip adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah serta melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu produk perbankan. Perbankan mengeluarkan beberapa produk yang populer di kalangan masyarakat hingga saat ini, diantaranya tabungan, yaitu simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan melalui syarat tertentu. Yang kedua, deposito, yaitu simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Dan yang ketiga, giro. Giro yaitu produk perbankan yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi keuangannya secara elektronik. Dan yang keempat, kredit, yaitu produk perbankan yang memungkinkan nasabah untuk meminjam uang dari bank. Layanan jasa keuangan perbankan tidak hanya menyediakan produk simpanan dan kredit, tetapi juga menyediakan layanan jasa lainnya yang dapat memudahkan transaksi keuangan nasabah, baik untuk melakukan baik untuk kebutuhan bisnis maupun personal. Layanan jasa banyak sekali jenisnya. Didukung dengan kemajuan teknologi dan internet banking, layanan jasa semakin berkembang. Berikut beberapa contoh layanan jasa perbankan. Yang pertama, surat kredit berdokumen adalah janji tertulis yang diterbitkan oleh using bank atas dasar permohonan tertulis. Yang kedua, bank garansi adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank kepada nasabah. Dan yang ketiga adalah inkaso, yaitu pemberian kuasa pada bank oleh nasabah untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga yang harus dibayar setelah pihak yang bersangkutan yang berada di luar daerah atau luar negeri menyetujui pembayarannya. Dan yang keempat, pembayaran tagihan atau bill adalah proses melunasi kewajiban pembayaran untuk barang atau jasa yang telah digunakan. Yang kelima, transfer. Transfer sudah tidak asing lagi bagi kita, bukan? Bahkan mungkin teman-teman sudah pernah melakukan transfer. Transfer merupakan salah satu produk atau layanan jasa keuangan yang paling populer digunakan masyarakat. Yang keenam, safe deposit box adalah fasilitas menyimpan barang berharga dalam bentuk kotak yang disediakan oleh suatu bank untuk kepentingan nasabahnya. Dan yang ketujuh, uang elektronik adalah alat pembayaran dalam bentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu dan pengguna harus menyetorkan sejumlah uang atau top up terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam bentuk saldo. Dan yang terakhir, transaksi online adalah cara untuk melakukan transaksi secara digital. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut pada materi selanjutnya. Peran perbankan dalam perekonomian. Yang pertama, perbankan membantu meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, perbankan memainkan peran yang penting dalam membantu membiayai usaha-usaha kecil dan menengah yang merupakan sumber daya ekonomi penting bagi Indonesia yang dilakukan melalui pemberian kredit. Yang kedua, membantu pemerintah membiayai proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan membeli surat berharga negara dan membantu membiayai pemerintah melalui pinjaman. Ini membantu pemerintah membiayai proyek-proyek infrastruktur dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Dan yang ketiga, membantu masyarakat mengatasi masalah keuangan dengan menyediakan produk
produk-produk keuangan seperti deposito dan tabungan, perbankan membantu masyarakat mengatasi masalah keuangan dan memastikan bahwa uang mereka tersimpan dengan aman. Dan yang keempat, membantu masyarakat membeli rumah atau membiayai pembelian misalnya kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan dengan menyediakan produk-produk seperti kredit kepemilikan rumah dan kredit kepemilikan kendaraan bermotor. Ini membantu masyarakat membeli rumah dan kendaraan bermotor yang mereka inginkan serta membantu memperkuat perekonomian Indonesia. Selanjutnya yang kelima, menunjang sektor-sektor ekonomi lain seperti perdagangan, industri, dan jasa. Melalui penyaluran kredit dan produk-produk keuangan, perbankan membantu sektor-sektor ini membiayai aktivitas dan membantu memperkuat perekonomian Indonesia. Selanjutnya, meningkatkan akses masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan. Hal ini dilakukan dengan membantu memperluas jaringan dan menyediakan produk-produk keuangan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, seperti aplikasi mobile banking dan internet banking. Ini membantu masyarakat memiliki akses yang lebih mudah serta lebih efisien terhadap produk dan jasa. Jadi, kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu lembaga keuangan perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian masyarakat. Terdapat dua jenis lembaga keuangan, yaitu bank dan non-bank, yang saling melengkapi antara satu sama lain. Memahami fungsi lembaga keuangan sangat membantu kita dalam mengelola keuangan dengan bijaksana dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Nah, teman-teman, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada salah, saya mohon dikoreksi, dan sekiranya teman-teman dapat memahami materi yang saya sampaikan. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're